えてる。おう、燃えてるぜ。違う、森が燃えてる。だー、バカ。ストーンバレット。ダブルスプラッシュ。ストーンバレット。ヘビースラッシュ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Tensei Shitara Gendeshita. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Fran yang sedang mencari perlengkapan untuk berpetualang. Lalu tiba-tiba ia dihentikan oleh orang tua dan diajak ke tokonya. Master yang melihat itu pun langsung mengidentifikasi orang tua tersebut, di mana orang tua itu bernama Garus. Ia juga mempunyai gelar pandai besi dari kerajaan Granjel. Fran dan Master yang mengetahui itu pun memutuskan untuk ikut Garus ke tokonya. Di perjalanan ke tokonya ada petualang yang sedang iri dengan Fran, di mana Garus mengatakan bahwa ia tak akan menjual barang-barangnya ke sembarang orang. Namun saat Garus melihat Fran bertarung di gil petualang, ia pun bersedia untuk menjual barang-barangnya kepada Fran. Setelah sampai di tokonya, Garus pun merekomendasikan zirah kepada Fran. Fran yang menyukai zirah itu pun disuruh membayarnya dengan harga yang sangat murah, di mana ternyata zirah itu adalah pesanan orang yang sudah mati saat berpetualang di dalam dungeon. Lalu Master pun menyuruh Fran untuk melihat-lihat pedang yang ada di sana. Namun Garus mengatakan bahwa pedang yang Fran bawa sangatlah bagus, dan ia juga mengetahui bahwa pedang itu adalah senjata intelijen. Fran dan Master yang mendengar itu pun langsung terkejut, di mana Master yang telah menggunakan skill pemblokiran pun masih diketahui oleh Garus. Fran pun menanyakan mengapa Garus bisa tahu, di mana Garus mengatakan bahwa ia mempunyai mata yang cukup spesial, yang disebut mata dewa. Meskipun Master menggunakan skill pemblokiran, namun Garus masih bisa sedikit melihat status Master. Garus pun mengatakan bahwa Master adalah pedang yang sangat kuat. Master yang tak percaya pun keceplosan berbicara dengan Garus, yang membuat Garus bisa mendengar suara Master. Namun Garus berbicara dengan Master hanya sebagai pandai besi, yang membuat mereka berdua tak mencurigainya. Lalu Garus pun memberitahu kepada mereka tentang konduktivitas mana, di mana ia mengambil pedang yang memiliki kekuatan serangan yang cukup tinggi. Ia pun menyuruh Fran untuk menyalurkan beberapa mana kepada Master, dan menyuruh Fran untuk menebas pedang yang ia bawa. Di mana Master dengan mudah menebas pedang yang memiliki kekuatan serangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan miliknya. Garus pun mengatakan bahwa itu karena konduktivitas mana milik Master di tingkat A, di mana jika Fran memasukkan 100 mana, maka kekuatan serangan Master akan meningkat menjadi 200. Dan jika ia memasukkan 1000 mana, maka kekuatan serangan Master akan meningkat menjadi 2000. Garus yang mengetahui itu pun mengatakan bahwa Master adalah pedang ajaib. Lalu ia pun menanyakan kepada Master siapa yang telah membuatnya, di mana Master menjawab bahwa ia sama sekali tak mempunyai ingatan tersebut. Garus yang mendengar itu pun beranggapan bahwa Master dibuat oleh pandai besi dewa, di mana pandai besi dewa adalah gelar pandai besi legendaris yang menciptakan senjata hebat. Salah satunya adalah pedang ilahi dan pedang legendaris yang bisa merobek dunia. Dan yang menerima gelar pandai besi dewa hanya ada 5 orang. Lalu Master pun menyuruh Garus untuk membuatkan zirah dan sarung pedang, di mana ia memberikan beberapa material yang cukup langka kepada Garus. Dengan menggunakan material tersebut, Garus pun mengatakan bahwa ia bisa membuat zirah yang lebih kuat. Namun Garus memerlukan waktu 1 bulan untuk membuat zirah tersebut, dan memerlukan waktu 3 hari untuk menyelesaikan sarung pedangnya. Lalu Fran pun pergi untuk membeli beberapa pakaian ganti dan beberapa pakaian dalam wanita. Di sana pegawai toko juga membantu Fran untuk memilihnya. Selanjutnya Fran pun membeli beberapa alat masak dan juga bumbu rempah-rempah. Ia juga mencari sebuah penginapan untuk bermalam, di mana kamar yang ia dapatkan adalah kamar yang biasa. Namun Fran yang tak pernah tinggal di kamar yang layak pun merasa senang. Semenjak bertemu dengan Master, kehidupan Fran sangat berubah drastis. Lalu Master pun membuatkan beberapa masakan untuk makan malam, di mana skill memasak Master yang sudah mencapai level maksimal pun tentunya membuat makanannya terasa lezat. Setelah selesai makan, mereka pun membahas beberapa strategi untuk kedepannya, di mana Master menggunakan poin evolusi miliknya untuk mempelajari sihir pemulihan. Ia juga menjelaskan beberapa strategi yang dapat mereka gunakan,
Namun Fran malah tertidur karena kehabisan tenaga setelah semua yang terjadi hari ini. Di keesokan harinya mereka mengerjakan misi dari kuil petualang, di mana Fran yang menjadi petualang peringkat paling rendah pun hanya bisa mengumpulkan tanaman herbal. Fran yang merasa bosan pun tiba-tiba mendengar seseorang yang sedang bertarung. Ia pun langsung berlari menuju ke sumber suara tersebut, di mana ternyata ada 3 orang petualang yang sedang menghadapi segerombolan goblin. Di sana juga terlihat ada beberapa hobgoblin yang ikut bertarung, di mana hal itulah yang membuat para petualang kesulitan. Fran yang melihat itu pun langsung menolong mereka dengan menggunakan sihir api. Namun sihir api miliknya malah tak sengaja membakar hutan. Master yang melihat itu pun langsung memadamkan api tersebut. Mereka pun memutuskan untuk tidak menggunakan sihir api dalam pertempuran kali ini, dan menggunakan sihir bumi untuk menghabisi para goblin. Nanda? Stone Barretto! Stone Barretto! Setelah mengalahkan para goblin, Fran pun berhasil menaikkan beberapa level miliknya, dan ia juga menggunakan sihir penyembuhan kepada para petualang tersebut, di mana para petualang itu terkejut setelah mengetahui bahwa ada beberapa hobgoblin yang ikut menyerang, karena hal itu merupakan sebuah pertanda bahwa sebentar lagi akan segera terjadi Goblin Stampede, di mana jika ada beberapa hobgoblin yang bermunculan, maka besar kemungkinan ada Goblin King yang memimpinnya. Dan jika Goblin Queen juga berada di sana, maka para hobgoblin yang dilahirkan juga otomatis semakin banyak. Di mana jika hal itu sampai terjadi, kekuatan para goblin tersebut bisa menghancurkan sebuah kota besar. Mereka yang menyadari dalam bahaya pun memutuskan untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Gil Petualang, dengan tujuan agar mereka bisa mengirimkan pasukan untuk menghabisi para goblin tersebut. Fran pun meminta kepada mereka untuk pergi menuju ke Gil Petualang, sementara ia sendiri akan menghadapi para goblin yang masih berkeliaran. Fran juga berniat untuk menemukan markas tempat mereka tinggal, dan pertarungan pun dimulai. Fran yang terus bertarung pun berhasil membuat level miliknya naik beberapa kali. Namun jumlah goblin yang ia hadapi terlalu banyak, yang membuat Fran berada dalam situasi yang terpojok. Master yang melihat itu pun menyarankan Fran untuk mundur terlebih dahulu. Namun ia langsung menolaknya, di mana Fran yang ingin bertambah kuat pun tak akan kalah dengan luka kecil yang diterima. Dan ia pun mengatakan bahwa tak akan kabur dari pertarungan. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.